Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saifullah. Saya dari Universitas Wali Songo. Saya di sini akan mempresentasikan PPT 9 dengan judul Digital Business. Strategi korporat dan fungsional. Strategi korporat dan strategi fungsional merupakan dua jenis strategi yang saling berkaitan dalam menjalankan sebuah perusahaan. Keduanya menjadi pedoman bagi perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjang, meningkatkan daya saing, serta memastikan seluruh bagian organisasi bekerja keras secara terarah. Tanpa strategi yang jelas, perusahaan akan kesulitan menentukan prioritas, menghadapi persaingan, dan mengembangkan bisnis secara berkelanjutan. Strategi korporat. Pengertian: strategi korporat adalah strategi yang disusun oleh manajemen puncak untuk menentukan arah dan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Strategi ini membahas keputusan-keputusan besar yang memengaruhi masa depan perusahaan, seperti bidang usaha yang akan dijalankan, ekspansi ke pasar baru, investasi, hingga kerja sama dengan perusahaan lain. Strategi korporat berfokus pada pertanyaan seperti bisnis apa yang dijalankan perusahaan, bagaimana perusahaan dapat terus berkembang, apakah perlu membuka cabang baru, apakah perlu mengakuisisi perusahaan lain, bagaimana perusahaan menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Dengan adanya strategi korporat, perusahaan memiliki arah yang jelas sehingga setiap keputusan yang diambil tetap sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Tujuan strategi korporat. Beberapa tujuan. Beberapa tujuan strategi korporat antara lain menentukan arah perkembangan perusahaan dalam jangka panjang, meningkatkan nilai perusahaan dan keuntungan bagi pemilik atau pemegang saham, memanfaatkan peluang bisnis yang muncul, mengurangi risiko akibat perubahan lingkungan bisnis, menjaga keberlangsungan perusahaan agar tetap mampu bersaing. Karakteristik strategi korporat. Strategi korporat memiliki beberapa ciri utama. Dibuat oleh pimpinan tertinggi perusahaan, berlaku untuk seluruh organisasi, berorientasi pada tujuan jangka panjang, menjadi dasar penyusunan strategi di tingkat yang lebih rendah. Berhubungan dengan keputusan penting yang berdampak besar terhadap perusahaan. Contoh strategi korporat, misalnya sebuah perusahaan makanan ingin memperluas bisnisnya. Strategi yang dapat dilakukan adalah membuka cabang di berbagai kota, menjual produk keluar negeri, membeli perusahaan pesaing agar pangsa pasar bertambah, mengembangkan produk baru untuk menjangkau konsumen yang berada, berinvestasi pada teknologi agar produksi lebih efisien. Semua keputusan tersebut merupakan bagian dari strategi korporat karena menentukan arah perusahaan secara keseluruhan. 2. Strategi fungsional. Strategi fungsional adalah strategi yang disusun oleh setiap divisi atau bagian dalam perusahaan untuk mendukung keberhasilan strategi korporat. Setiap divisi memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, tetapi semuanya harus saling mendukung agar tujuan perusahaan tercapai. Jika strategi korporat menjawab pertanyaan kemana perusahaan akan menuju, maka strategi fungsional menjawab bagaimana setiap bagian membantu mencapai tujuan tersebut. Strategi ini biasanya dibuat oleh kepala divisi, seperti manajer pemasaran, manajer keuangan, manajer produksi, maupun manajer sumber daya manusia. Bidang-bidang strategi fungsional. 1. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran bertujuan meningkatkan penjualan dan memperluas pasar. Contoh, melakukan promosi
melalui media sosial, memberikan diskon kepada pelanggan, membuat iklan yang menarik, menentukan harga yang sesuai dengan pasar, menjalin hubungan baik dengan pelanggan. 2. Strategi produksi. Strategi produksi bertujuan menghasilkan produk berkualitas dengan biaya yang efisien. Contohnya, menggunakan mesin modern, mengurangi limbah produksi, menjaga kualitas produk, mempercepat proses produksi, mengontrol persediaan bahan baku. 3. Strategi keuangan. Strategi keuangan berfokus pada pengelolaan dan perusahaan. Contohnya, menghemat biaya operasional, mengatur anggaran perusahaan, mengelola investasi, mengendalikan arus kas, mencari sumber pendanaan baru. Strategi sumber daya manusia (SDM). Strategi SDM bertujuan meningkatkan berkualitas karyawan. Contohnya, memberikan pelatihan kerja, merekrut tenaga kerja yang kompeten, memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi, menyusun sistem penilaian kinerja, dan meningkatkan motivasi kerja. Strategi teknologi. Strategi teknologi informasi. Strategi ini mendukung penggunaan teknologi dalam operasional perusahaan. Contohnya, menggunakan sistem ERP, mengembangkan aplikasi perusahaan, memperkuat keamanan data, menggunakan analisis data untuk mengambil keputusan. Mengotomatisasi proses bisnis. Hubungan strategi korporat dan strategi fungsional. Strategi korporat dan strategi fungsional saling mendukung. Sebagai contoh, perusahaan memiliki strategi korporat untuk menjadi pemimpin pasar minuman di Indonesia dalam 5 tahun. Agar tujuan tersebut tercapai, setiap divisi menjalankan strategi fungsional masing-masing. 1. Divisi pemasaran, membuat promosi besar-besaran dan memperkuat branding. Divisi produksi, meningkatkan kapasitas produksi dan menjaga kualitas produk. Divisi SDM, merekrut tenaga kerja baru dan meningkatkan kompetensi karyawan. Divisi keuangan, menyediakan anggaran untuk ekspansi dan mengelola investasi. Divisi teknologi informasi, mengembangkan sistem penjualan online dan analisis data pelanggan. Semua strategi tersebut saling mendukung sehingga perusahaan dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Manfaat strategi korporat dan fungsional. Penerapan strategi korporat dan fungsional memberikan banyak manfaat, antara lain memberikan arah yang jelas bagi perusahaan, membantu perusahaan mencapai tujuan jangka panjang, meningkatkan koordinasi antar divisi, membuat penggunaan sumber daya menjadi lebih efektif dan efisien. Meningkatkan daya saing perusahaan di pasar. 1. Strategi unit bisnis. Pengertian strategi unit bisnis. Strategi unit bisnis adalah strategi yang disusun oleh setiap unit atau divisi bisnis dalam perusahaan untuk memenangkan persaingan di pasar tertentu. Jika strategi korporat menentukan arah perusahaan secara keseluruhan, maka strategi unit bisnis lebih berfokus pada bagaimana suatu produk atau unit usaha dapat bersaing dengan pesaing dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Strategi ini biasanya diterapkan pada perusahaan yang memiliki beberapa lini bisnis. Setiap unit bisnis memiliki target pasar, produk, dan strategi yang berbeda-beda, tetapi semuanya tetap mendukung tujuan utama perusahaan. Misalnya, sebuah perusahaan memiliki beberapa unit usaha seperti makanan, minuman, dan kosmetik. Masing-masing unit akan memiliki strategi sendiri sesuai dengan karakteristik pasar yang dituju. Tujuan strategi unit bisnis. Strategi unit bisnis memiliki beberapa tujuan penting, yaitu meningkatkan daya saing perusahaan di pasar, menarik lebih banyak pelanggan, memenuhi kebutuhan konsumen dengan lebih baik, memperbesar pangsa pasar (market share), meningkatkan penjualan dan keuntungan, mempertahankan loyalitas pelanggan, menghadapi persaingan secara efektif. Identifikasi pasar. Pengertian identifikasi pasar adalah proses mengenali dan memahami siapa calon pelanggan yang akan menjadi
sasaran penjualan produk atau jasa perusahaan. Sebelum menjual suatu produk, perusahaan harus mengetahui siapa yang membutuhkan produk tersebut dengan memahami pasar. Perusahaan dapat menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat sehingga biaya promosi tidak terbuang sia-sia. Identifikasi pasar juga membantu perusahaan mengetahui apa yang diinginkan konsumen, bagaimana kebiasaan mereka berbelanja, dan faktor apa saja yang memengaruhi keputusan pembelian. Hal-hal yang dilakukan dalam identifikasi pasar. 1. Menganalisis kebutuhan konsumen. Perusahaan mencari tahu masalah atau kebutuhan yang dihadapi konsumen, kemudian menawarkan produk sebagai solusi. 2. Mengetahui kebiasaan membeli pelanggan, misalnya produk apa yang sering dibeli, seberapa sering mereka membeli, di mana mereka berbelanja, berapa harga yang mampu mereka bayar. 3. Melakukan segmentasi pasar. Konsumen dikelompokkan berdasarkan usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, pekerjaan, lokasi tempat tinggal, gaya hidup, dan hobi. Dengan segmentasi tersebut, perusahaan dapat menentukan target pasar yang paling sesuai. Tujuan identifikasi pasar: menentukan target pelanggan yang tepat, menyesuaikan produk dengan kebutuhan pasar, membuat strategi pemasaran lebih efektif, mengurangi risiko kegagalan produk, meningkatkan peluang penjualan. Contoh, sebuah perusahaan kosmetik melakukan riset dan menemukan bahwa remaja membutuhkan skincare dengan harga terjangkau dan bahan yang aman. Oleh karena itu, perusahaan memproduksi skincare khusus remaja dengan kemasan menarik dan harga yang lebih murah dibanding produk premium. B. Penentuan posisi pasar. Pengertian: positioning adalah strategi perusahaan untuk menciptakan citra atau persepsi tertentu terhadap produknya di benak konsumen. Dengan positioning yang baik, konsumen akan langsung mengingat keunggulan produk dibandingkan produk pesaing. Positioning bukan hanya soal kualitas, tetapi juga bagaimana perusahaan ingin dikenal oleh masyarakat. Cara melakukan positioning: perusahaan dapat membedakan produknya melalui 1. Kualitas produk. Produk dibuat lebih awet, lebih berkualitas, atau memiliki performa yang lebih baik dibanding pesaing. 2. Harga. Perusahaan menawarkan harga yang lebih murah atau memberikan nilai yang lebih tinggi dibandingkan harga yang dibayar konsumen. 3. Pelayanan. Memberikan pelayanan yang tepat, ramah, dan profesional sehingga pelanggan merasa puas. 4. Fitur produk. Menambahkan fitur yang tidak dimiliki pesaing sehingga produk memiliki nilai tambah. 5. Citra merek. Membangun kesan tertentu, misalnya premium, modern, ramah lingkungan, murah, dan berkualitas tinggi. Tujuan positioning: membedakan produk dari pesaing, memudahkan konsumen mengenali produk, meningkatkan kepercayaan pelanggan, membentuk loyalitas pelanggan, dan meningkatkan daya saing perusahaan. Contoh, Apple memosisikan produknya sebagai smartphone premium dan dengan desain elegan, kualitas tinggi, sistem operasi yang stabil, dan teknologi canggih. Akibatnya, banyak konsumen tersedia membayar lebih mahal karena percaya pada kualitas produknya. C. Pengakuan merek, brand awareness. Pengertian brand adalah tingkat kemampuan masyarakat mengenali atau mengingat suatu merek. Semakin tinggi brand, semakin besar kemungkinan konsumen memilih produk tersebut ketika akan membeli. Brand sangat penting karena konsumen cenderung memilih merek yang sudah dikenal daripada merek yang belum pernah didengar. Cara meningkatkan pengakuan merek: perusahaan dapat melakukan berbagai kegiatan seperti iklan televisi, iklan internet, media sosial, promosi penjualan, sponsorship acara, menggunakan influencer, program loyalitas pelanggan, dan konten digital yang menarik. Tujuan pengakuan merek: membuat merek mudah diingat, menarik pelanggan baru, meningkatkan penjualan,
membangun kepercayaan konsumen, dan memperkuat citra perusahaan. Contoh, saat mendengar kata minuman bersoda, banyak orang langsung teringat Coca-Cola. Hal ini menunjukkan bahwa Coca-Cola memiliki tingkat pengakuan brand yang sangat tinggi. 2. Pengembangan produk. Pengertian. Pengembangan produk adalah upaya perusahaan untuk menciptakan produk baru atau memperbaiki produk yang sudah ada agar tetap diminati konsumen dan mampu bersaing di pasar. Selera konsumen selalu berubah, begitu juga perkembangan teknologi. Oleh karena itu, perusahaan harus terus melakukan inovasi agar tidak kalah dari persaingan. A. Diversifikasi. Pengertian diversifikasi adalah strategi menambah variasi produk atau memasuki bidang usaha baru agar perusahaan tidak bergantung pada satu jenis produk Asia. Tujuan diversifikasi: mengurangi risiko bisnis, menarik pelanggan baru, menambah pendapatan, memperluas pasar, dan memanfaatkan peluang bisnis baru. Contoh, Indomie tidak hanya menjual mie goreng, tetapi juga mie kuah dengan berbagai rasa, mie premium, dan produk makanan lainnya. Dengan variasi tersebut, perusahaan dapat menjangkau lebih banyak konsumen. B. Inovasi berkelanjutan. Inovasi berkelanjutan adalah proses melakukan pembaruan secara terus-menerus terhadap produk layanan maupun proses bisnis agar tetap sesuai dengan kebutuhan pasar dan perkembangan teknologi. Inovasi tidak selalu berarti menciptakan produk baru, tapi juga bisa berupa penyempurnaan produk yang sudah ada agar lebih baik. Bentuk inovasi: menambah fitur baru, memperbaiki kualitas produk menggunakan teknologi baru, mendesain ulang kemasan, dan meningkatkan layanan kepada pelanggan. Tujuan: mempertahankan daya saing, menarik minat konsumen, mengikuti perkembangan teknologi, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Contoh, Samsung secara rutin meluncurkan smartphone terbaru setiap tahun dengan peningkatan kamera, prosesor, baterai, kecerdasan buatan AI, dan fitur keamanan agar tetap mampu bersaing di pasar global. C. Penyesuaian dengan kebutuhan konsumen. Pengertian: perusahaan harus mampu menyesuaikan produk dengan kebutuhan dan keinginan konsumen yang selalu berubah. Dengan memahami preferensi pelanggan, perusahaan dapat menciptakan produk yang lebih relevan dan bernilai. Bentuk penyesuaiannya adalah menyediakan berbagai ukuran produk, menawarkan pilihan warna, menambahkan fitur baru, dan memberikan layanan personalisasi, mengubah desain kemasan agar lebih menarik. Tujuan: memberikan kepuasan kepada pelanggan, meningkatkan loyalitas pelanggan, menyesuaikan diri dengan perubahan tren pasar, dan meningkatkan penjualan. Contoh, produsen sepatu menawarkan layanan kustomisasi warna dan desain hingga pelanggan dapat memiliki produk sesuai selera mereka. 3. Efisiensi operasional. Pengertian: efisiensi operasional adalah upaya perusahaan menjalankan seluruh kegiatan bisnis dengan menggunakan sumber daya secara optimal sehingga biaya menjadi lebih rendah tetapi kualitas produk dan layanan tetap terjaga. Perusahaan yang efisien mampu menghasilkan lebih banyak dengan penggunaan waktu, tenaga, dan biaya yang lebih sedikit. A. Optimal proses. Pengertian optimal proses adalah memperbaiki cara kerja agar menjadi lebih cepat, sederhana, dan efisien tanpa mengurangi kualitas hasil. Cara melakukan optimalisasi adalah menggunakan mesin otomatis, memanfaatkan sistem komputer, digitalisasi administrasi, mengurangi proses yang tidak perlu, dan menyusun standar operasional (SOP). Manfaat: produksi lebih cepat, mengurangi kesalahan kerja, meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya operasional, dan mempercepat pelayanan kepada pelanggan. B. Pengurangan biaya. Pengertian pengurangan biaya adalah usaha berusaha menekan pengeluaran yang tidak perlu tanpa mengorbankan kualitas produk dan layanan. Cara mengurangi biaya adalah
mengurangi pemborosan bahan baku, menghemat penggunaan listrik dan air, memilih pemasok dan harga lebih kompetitif, mengoptimalkan distribusi dan mengurangi biaya administrasi melalui digitalisasi. Tujuan: meningkatkan keuntungan, menjaga harga produk tetap kompetitif, dan meningkatkan efisiensi perusahaan. C. Pemanfaatan sumber daya. Pengertian pemanfaatan sumber daya berarti menggunakan seluruh aset perusahaan secara maksimal agar memberikan hasil terbaik. Sumber daya yang dimiliki perusahaan harus memanfaatkan secara efektif dan tidak terbuang sia-sia. Sumber daya perusahaan meliputi sumber daya manusia (SDM), karyawan yang kompeten dan produktif. Modal, dana yang digunakan untuk operasional dan investasi. Waktu, penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal. Mesin dan peralatan digunakan secara optimal agar produktivitas meningkat, dan teknologi mendukung proses bisnis agar lebih cepat dan akurat. Tujuannya adalah menghindari pemborosan sumber daya, meningkatkan produktivitas perusahaan, dan menekan biaya operasional, mendukung pencapaian target perusahaan. Contoh, sebuah perusahaan manufaktur menerapkan sistem produksi berbasis komputer untuk mengatur jadwal kerja mesin, penggunaan bahan baku, dan distribusi produk. Dengan cara ini, waktu produksi menjadi lebih singkat, biaya operasional menurun, kualitas produk tetap terjaga, dan perusahaan mampu memenuhi permintaan pelanggan dengan lebih efisien. Bidang fokus strategis. Pengertian bidang fokus strategis adalah bidang-bidang utama yang menjadi perhatian perusahaan dalam menyusun dan menjalankan strategi bisnis untuk mencapai tujuan jangka panjang. Fokus strategis membantu perusahaan menentukan prioritas dalam pengambilan keputusan sehingga seluruh sumber daya dapat dimanfaatkan secara efektif. Melalui bidang fokus strategis, perusahaan yang menentukan langkah yang paling cepat untuk menghadapi persaingan, meningkatkan keuntungan, memperluas pasar, serta menjaga keberlangsungan bisnis. Fokus strategis tidak hanya memperhatikan kondisi perusahaan saat ini, tetapi juga mempersiapkan perusahaan menghadapi perubahan di masa depan seperti perkembangan teknologi, perubahan perilaku konsumen, maupun kondisi ekonomi. Secara umum, bidang fokus strategis mencakup strategi penggabungan dan akuisisi, strategi keuangan, serta strategi pemasaran. Ketiga strategi ini saling mendukung sehingga perusahaan dapat berkembang secara berkelanjutan. Strategi penggabungan dan akuisisi, merger dan acquisition. Pengertian: strategi penggabungan dan akuisisi merupakan strategi pertumbuhan perusahaan melalui kerjasama atau pengambilan perusahaan lain. Strategi ini dilakukan ketika perusahaan ingin berkembang lebih cepat tanpa harus membangun bisnis baru dari awal. Penggabungan adalah penyatuan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan baru. Akuisisi adalah pengembalian kepemilikan suatu perusahaan oleh perusahaan lain, sehingga perusahaan yang diakuisisi berada di bawah kendali perusahaan pembeli. Strategi ini banyak digunakan oleh perusahaan besar karena mampu mempercepat pertumbuhan, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing. Tujuan strategi penggabungan dan akuisisi. Beberapa tujuan utama strategi ini adalah memperluas pangsa pasar, menambah jumlah pelanggan, dan memperoleh teknologi baru, mengurangi persaingan dengan kompetitor, memperkuat posisi perusahaan di industri, meningkatkan keuntungan, dan mempercepat pertumbuhan bisnis. Identifikasi peluang. Pengertian identifikasi peluang adalah proses mencari perusahaan lain yang memiliki potensi untuk diajak bekerja sama atau diakuisisi sebelum melakukan penggabungan.
perusahaan harus melakukan analisis secara menyeluruh agar perusahaan yang dipilih benar-benar memberikan manfaat. Perusahaan akan mempertimbangkan berbagai aspek seperti kesesuaian bidang usaha, kondisi keuangan perusahaan target, reputasi perusahaan, potensi pertumbuhan di masa depan, jumlah pelanggan yang dimiliki, teknologi atau inovasi yang dimiliki, dan posisi perusahaan di pasar. Tujuan identifikasi peluang menentukan perusahaan yang paling menguntungkan untuk diajak bekerja sama, mempercepat ekspansi bisnis, memperluas wilayah pemasaran, dan mengurangi resiko memilih perusahaan yang tidak sesuai. Contoh, sebuah perusahaan makanan ingin memperluas bisnis ke bidang minuman. Daripada membangun merek baru dari awal, perusahaan memilih mengakuisisi perusahaan minuman yang sudah memiliki pelanggan setia. Dengan cara ini, perusahaan dapat langsung memasuki pasar yang sudah terbentuk. B. Uji tuntas. Pengertian. Uji tuntas adalah proses pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perusahaan yang akan diakuisisi sebelum transaksi dilakukan. Tahap ini sangat penting karena membantu perusahaan mengetahui kondisi sebenarnya dari perusahaan target. Tanpa uji tuntas, perusahaan berisiko membeli perusahaan yang memiliki banyak masalah seperti utang besar, sengketa hukum, atau kondisi keuangan yang buruk. Hal-hal yang diperiksa: 1. Kondisi keuangan, laporan laba rugi, neraca perusahaan, arus kas, jumlah utang, dan pendapatan perusahaan. 2. Aspek hukum, legalitas perusahaan, perizinan usaha, sengketa hukum, dan hak paten dan merek dagang. Operasional, sistem produksi, efisiensi operasional, manajemen perusahaan, dan rantai pasokan. 4. Aset perusahaan: 1. Tanah dan bangunan, 2. Mesin produksi, 3. Kendaraan, 4. Teknologi, 5. Hak kekayaan intelektual. Tujuan uji tuntas mengurangi resiko kerugian dan mengetahui nilai perusahaan secara akurat. 3. Menghindari masalah hukum di masa depan dan memastikan perusahaan layak untuk diakuisisi. Contoh, sebelum membeli sebuah perusahaan, tim auditor memeriksa laporan keuangan selama 5 tahun berakhir. Dari pemeriksaan tersebut diketahui bahwa perusahaan memiliki utang yang besar. Berdasarkan hasil tersebut, perusahaan pembeli dapat menegosiasikan harga atau bahkan membatalkan akuisisi jika resikonya terlalu tinggi. C. Integrasi perusahaan. Pengertian: integrasi perusahaan adalah proses menyatukan dua perusahaan setelah merger dan akuisisi selesai dilakukan. Tahap ini sangat penting karena keberhasilan merger tidak hanya bergantung pada proses pembelian, tetapi juga pada kemampuan menggabungkan seluruh aktivitas bisnis menjadi satu sistem yang efektif. Hal-hal yang disesuaikan: 1. Sistem kerja, menyatukan prosedur operasional, kebijakan, dan standar kerja agar seluruh bagian perusahaan bekerja dengan cara yang sama. 2. Budaya perusahaan, menyelaraskan nilai, etika kerja, dan cara berkomunikasi agar tidak terjadi konflik antar pegawai dari kedua perusahaan. 3. Karyawan, menentukan struktur organisasi baru, pembagian tugas, pelatihan, serta penyesuaian jabatan jika diperlukan. 4. Teknologi, mengintegrasikan sistem informasi, perangkat lunak, database pelanggan, dan teknologi operasional agar seluruh proses bisnis berjalan lancar. Tujuan integrasi meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya yang tumpang tindih, meningkatkan produktivitas, dan mempercepat pencapaian tujuan perusahaan baru, menciptakan sinergi sehingga hasil gabungan lebih baik dibandingkan jika perusahaan berjalan sendiri-sendiri. Contoh, setelah dua perusahaan retail bergabung,
Mereka menggunakan satu sistem kasir, satu sistem gudang, dan satu platform penjualan online, sehingga biaya operasional menjadi lebih rendah dan pelayanan kepada pelanggan lebih cepat. Strategi keuangan. Pengertian strategi keuangan adalah rencana perusahaan dalam mengelola sumber dana, penggunaan dana, serta pengendalian keuangan agar perusahaan dapat berkembang secara sehat dan berkelanjutan. Strategi ini memastikan bahwa perusahaan memiliki dana yang cukup untuk menjalankan operasional, melakukan investasi, dan menghadapi resiko bisnis. Pengelolaan keuangan yang baik membantu perusahaan menjaga stabilitas arus kas, meningkatkan keuntungan, dan menghindari masalah keuangan yang dapat menghambat pertumbuhan. Tiga ya. Struktur modal. Pengertian. Struktur modal adalah komposisi sumber pendanaan yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan usahanya. Perusahaan harus menentukan kombinasi yang seimbang antara modal sendiri dan dana pinjaman agar biaya modal tetap rendah dan risiko keuangan dapat dikendalikan. Sumber modal. Modal dari pemilik perusahaan, pinjaman bank, penerbitan saham kepada investor, obligasi atau surat utang, dan laba ditahan. Tujuan struktur awal: memenuhi kebutuhan dana perusahaan, menjaga keseimbangan antara utang dan modal sendiri, menekan biaya pendanaan, mengurangi risiko keuangan, dan mendukung ekspansi bisnis. Contoh, perusahaan ingin membangun pabrik baru. Sebagian dana diperoleh dari laba yang telah ditahan, sedangkan sisanya berasal dari pinjaman bank. Kombinasi ini dipilih agar perusahaan tidak terlalu bergantung pada utang. B. Perencanaan investasi. Pengertian perencanaan investasi adalah proses memilih proyek atau aset yang memberikan keuntungan terbesar bagi perusahaan di masa depan. Sebelum berinvestasi, perusahaan harus menganalisis biaya, manfaat, risiko, dan waktu pengembalian modal. Contoh investasi: membeli mesin baru, membuka cabang di kota lain, mengembangkan teknologi informasi, meluncurkan produk baru, dan membangun pabrik. Tujuan perencanaan investasi: meningkatkan kapasitas produksi, memperbesar keuntungan jangka panjang, meningkatkan daya saing perusahaan, dan memanfaatkan peluang bisnis yang menguntungkan. Contoh, perusahaan manufaktur membeli mesin otomatis yang mampu mengadakan kapasitas produksi sekaligus mengurangi biaya tenaga kerja, sehingga investasi tersebut meningkatkan keuntungan dalam jangka panjang. C. Keberlanjutan keuangan. Pengertian keberlanjutan keuangan adalah kemampuan perusahaan menjaga kondisi keuangannya agar tetap sehat dalam jangka panjang. Perusahaan harus memastikan bahwa pendapatan yang diperoleh mampu menutupi seluruh biaya operasional, membayar kewajiban, dan menyediakan dana untuk pengembangan usaha. Cara menjaga keberlanjutan keuangan adalah mengelola arus kas dengan baik dan menyusun anggaran perusahaan, mengendalikan biaya operasional, menyiapkan dana cadangan untuk keadaan darurat, dan memantau kinerja keuangan secara berkala. Tujuannya adalah menjaga keberlangsungan operasional perusahaan, menghindari kesulitan keuangan, dan memastikan perusahaan tetap mampu berinvestasi dan berkembang. Contoh, perusahaan menyusun anggaran tahunan, mengawasi setiap pengeluaran, serta menyisihkan sebagian keuntungan sebagai dana cadangan untuk menghadapi kondisi ekonomi yang tidak menentu. 3. Strategi pemasaran. Pengertian: strategi pemasaran adalah serangkaian langkah yang dilakukan perusahaan untuk mengenalkan produk, menarik pelanggan, dan meningkatkan penjualan, membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. Strategi pemasaran tidak hanya bertujuan menjual produk, tetapi juga menciptakan kepuasan pelanggan agar mereka kembali membeli dan merekomendasikan produk kepada orang lain. A. Promosi produk. Pengertian promosi produk adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan perusahaan untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat serta mendorong mereka melakukan pembelian.
Media promosi adalah televisi, radio, surat kabar, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, marketplace, dan website perusahaan. Tujuan promosi meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk, menarik pelanggan baru, meningkatkan penjualan, dan memperkuat citra merek. Contoh, sebuah perusahaan minuman meluncurkan produk baru dengan membuat iklan di TikTok, bekerja sama dengan influencer, dan memberikan potongan harga selama masa peluncuran agar lebih banyak orang tertarik mencoba produk tersebut. Sekian presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalah.